Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa untuk kembali belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Waktu ini Engkau berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Namun kami membutuhkan Roh Kudus supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Rabu 29 Juli 2020 kita akan belajar dari Markus pasal yang ke-9 ayat 30 sampai 32. Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32. Saya memberikan judul, Kenapa engkau segan? Kenapa engkau segan? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini berbicara mengenai pemberitahuan Yesus tentang penderitaan dan kematiannya yang akan dia alami di Yerusalem. Perhatikan, peristiwa ini terjadi, pemberitahuan ini terjadi setelah Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu, yang terjadi di sebuah tempat di kaki Gunung Tabor. Tapi pemberitahuan ini sendiri terjadi jauh dari tempat itu. Apa artinya? Artinya adalah supaya murid-murid Yesus itu tidak hanya fokus kepada Yesus yang penuh kuasa, yang bisa melakukan mukjizat, yang berkuasa atas roh jahat. Tidak hanya itu fokus murid-murid Tuhan Yesus yang diharapkan oleh Yesus, tetapi juga fokus kepada hal yang akan dialami oleh Yesus di Yerusalem, yaitu penderitaan dan kematiannya. Menarik, saya ulangi. Tujuannya adalah supaya murid-muridnya tidak hanya fokus kepada Yesus yang penuh kuasa, yang bisa melakukan mukjizat, tetapi juga fokus kepada apa yang akan dialami oleh Yesus di Yerusalem, yaitu penderitaan dan kematiannya. Mari kita membaca ayat yang ke-31b. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ia akan bangkit sesudah 3 hari dibunuh. Namun di situ ada masalah, Bapak Ibu. Yaitu bahwa mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Ini masalah. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Perhatikan ayat 32a. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Yesus sudah mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh dan 3 hari kemudian bangkit. Tapi mereka tidak mengerti. Ini persoalan. Ini persoalan. Mereka tidak mengerti. Kata tidak mengerti dalam bahasa Yunani agnoeo. Itu artinya to be ignorant atau menjadi bodoh. Menjadi bodoh. Bukan hanya itu rupanya persoalannya. Persoalan yang selanjutnya ada di ayat yang ke-32b. Dikatakan, namun segan menanyakan kepadanya. Persoalan pertama mereka tidak ngerti. Persoalan kedua segan untuk menanyakan kepada Yesus. Kata segan itu phobio ya. Itu artinya takut atau hormat. Sikap takut atau hormat memang bagus, tapi ini tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya.
Yang namanya tidak tahu kan harus bertanya. Kan harus bertanya kalau mereka tidak tahu. Padahal Bapak Ibu, murid-murid Yesus itu hanya bersama dengan Yesus. Tidak ada orang lain. Tidak ada banyak orang yang biasa mengikuti mereka. Tidak. Murid-murid Yesus hanya bersama dengan Yesus. Saya katakan demikian kenapa? Lihat ayat yang ke-30 sampai 31a demikian. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Perhatikan nih. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Bapak Ibu, mereka hanya ber-13. Yesus dan 12 muridnya. Ini kelas eksklusif Bapak Ibu. Kelas eksklusif. Tetapi toh, murid-muridnya yang tidak ngerti tadi, yang menjadi bodoh itu, segan untuk bertanya kepada Yesus. Tidak mengerti, tapi tidak mau bertanya. Ini masalah. Masalah Bapak Ibu. Kalau tidak mengerti seharusnya bertanya. Wong kelasnya juga kelas eksklusif saja kok. Cuma mereka, tidak ada yang lain. Bertanyalah. Tanya dong kalau tidak ngerti. Tetapi ternyata mereka tidak bertanya. Mereka takut, mereka segan kepada Yesus. Mereka tetap dalam kebodohannya. Dalam ketidakmengertiannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Demikian juga halnya dengan kita. Kalau kita tidak tahu sesuatu, itu harus bertanya. Kalau kita tidak mengerti, harus bertanya. Mungkin ada peristiwa yang membuat kita tidak mengerti. Mengapa ini terjadi kepada saya? Tanya kepada Tuhan. Jangan diam saja. Kalau kita tidak mengerti, ini harus melakukan apa? Tanya kepada Tuhan. Tanya kepada Dia. Kalau kita tidak mengerti mengapa persoalan demi persoalan menimpa kita, tanya kepada Tuhan, jangan diam saja. Kalau kita tidak mengerti mengapa masalah ini kok belum terselesaikan juga, sudah lama tidak terselesaikan, tanya kepada Tuhan, jangan diam saja. Kita memang tidak banyak tahu terhadap kehidupan ini. Masalah A kita juga tidak tahu, masalah B tidak tahu, masalah C tidak tahu, dan seterusnya. Kita tidak tahu mengapa itu terjadi. Dan sudah seharusnya kita tanya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari. Mari Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertanya. Kita ini kelas eksklusif dengan Tuhan. Tidak ada yang tahu. Bapak Ibu punya kelas eksklusif dengan Tuhan sendiri. Tidak ada yang tahu kenapa tidak tanya. Tanya saja. Jalin persekutuan yang erat dengan Tuhan. Baca firman-Nya, doa, mohon pengertian yang daripada Tuhan, mohon hikmat yang daripada Tuhan, tanya kepada Dia. Jangan diam saja. Bahkan jangan lari dari kenyataan. Jangan lari dari masalah dengan kebodohan kita, dengan ketidaktahuan kita. Nanti kita akan semakin menderita. Sudah menderita jasmani, batin menderita juga. Ini kan repot. Maka tanya kepada Tuhan. Tuhan sumber jawaban, Dia tahu segalanya. Masalah apapun yang Anda hadapi, Tuhan tahu. Persoalan apapun yang menghimpit Anda, Tuhan tahu. Anda tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan mengerti, maka tanya kepada Tuhan. Sekali lagi, mari kita bersekutu dengan Tuhan. Cari waktu, jangan sisakan, tapi cari waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, untuk membaca firman-Nya, bertanya kepada Tuhan, memohon nikmat kepada Tuhan, supaya kita tahu, sehingga batin kita tetap tenang, hati kita tetap tenang, sekalipun ada masalah. Karena itu yang membuat kita bisa melangkah dengan baik, dan lama-lama kita bisa mengatasi masalah, karena kita menjadi orang yang tenang, sehingga bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Sekali lagi, tanya kepada Tuhan masalah Anda, persoalan Anda,
apapun yang Anda hadapi, tanya kepada Tuhan sampai Tuhan memberikan jawab kepada Anda dan Anda mengerti apa yang harus Anda lakukan. Maka Anda akan menang menghadapi tantangan, persoalan, godaan kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas contoh yang diberikan kepada kami. Supaya kami tanya kepada Tuhan atas masalah kami. Tuhan, tolong kami, tolong kami. Ya Roh Kudus, beri kemampuan, bimbing kami. Supaya kami melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Kami tidak diam saja ketika ada masalah. Apalagi lari dari masalah itu. Biarlah kami boleh tanya kepada Tuhan ketika kami menghadapi masalah dan persoalan. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada jawaban, ada hikmat yang menuntun kami, menuntun langkah kehidupan kami. Sehingga kami berbuat apa yang seharusnya kami berbuat. Dan lama-lama kami bisa mengatasi masalah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.